Lu kemana sih bang? Gua dari sono. Nyariin lu. Ini mau ke sono apa mau ke sono? Ke sono. Oh, ke sono. Kenapa jalannya ke sini? Ya kan saya dari sono pak. Bapak kan dari sono. Nyerong. Arah nada udah bener ke sana. Nah berarti yang ngasih tahu info salah ini. Ya, Salah. sudah. Nah, Maklum mau ngeri. Iya deh. hati-hati. Orang tua. Kayaknya ini banget ya. Oke. Oke, kita opening aja dulu ya. Iya. Jadi malam ini ya, Misteri On The Road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, kita bertiga selalu mengeksplor tempat-tempat yang wow gitu kan. Dan yang jelas malam ini juga kita Misteri On The Road, saya, Babang Ipau sama si Nada kedatangan salah satu tamu. Iya Ya. betul. Kalau nggak salah tadi siapa ya namanya ya? Mbak Reni. Mbak Reni. Mbak Reninya mana? Reni. Gelap banget ya kelihatan Oh, di iya. belakang. Malam, apa Mbak. kabar? Deg-degan Ini gue. udah dingin bener ya. Nah, Udah dingin banget. lu tangannya gini juga. Ini baru pertama kali gue. Mukanya merah langsung. Baru pertama kali. Udah tenang. Nah, teman-teman, jangan lupa di subscribe, like, and share komennya juga. Terima kasih yang sudah follow kita di channel YouTube kita juga. Daripada lama-lama, kita langsung aja yuk. Tapi sebelumnya jangan di skip ya. Ya, yuk. Ayo, Mbak. Ikutan nih. Iya. Enggak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Duluan deh, Mbak. Enggak apa-apa, Mbak. Hah? Nah ini yang ceritanya terbengkalai ya Bang Ari ya. Dan ini kita berada di apa ya? Daerah Depok deh. Daerah Depok. Ini Losmen udah nggak GJL banget. GJL. Oh, GJL lu Bang Ari. GJL ya Allah. Biarin aja. Assalamualaikum. Masuk lagi. Ada perlu saya tadi. Bapak ngapa Pak? Nggak apa-apa. Bapak kalau duduk kayak begitu, jadi saya ingat cerita masyarakat di sini pas Nah, datang ke sini. Coba apa itu? Ini dulu kan ini sekarang ini. Oh ya Mbak Reni. Boleh diputer kah? Boleh. Dulu Nah, abang cerita nada duduk. iya, ini kan cerita masyarakat. Mungkin nanti Dada bisa lebih menelusurin ya. Sebelum jadi ini nih, apa nih, losmen atau apa nih? Losmen lah. Ya losmen. Ini dulu ada rumah Bang Ari. Oh, dulu di sini Dulunya rumah. rumah seperti kayak villa lah. Dan itu dengar ceritanya Mbak Reni itu dihuni oleh orang luar, entah itu orang Inggris atau apa, pokoknya orang luar itu Bang Ari. Dan sejarahnya beliau itu punya ngambil anak angkat lah. Oh, si orang bule ini tadi ngambil anak angkat. Angkatnya orang Indonesia. Orang Indonesia. Dan ya intinya terjadi pembunuhan. Nah kan kita kan pengen tahu, penasaran kan? Berapa kali tusuk? Ya saya nggak tahu Pak berapa kali itu terjadi. Pokoknya terjadi pembunuhan. Nah, tadi kita dengar di sana itu pembunuhan itu ada 2 orang, bapak dan anak ini. Tapi kan sejarahnya kita belum tahu ya. Cara pembunuhan seperti apa, ada masalah apa. Itu makanya nanti mumpung ada Ade Nada yang memang bisa ya dikasih kelebihan, bisa ini ngerawang ngelawangoin. Tapi sebelum kita masuk ke intinya, mending kita ngulik dulu di dalam. Penelusuran. Mau nggak? Pak. Kita masuk dulu baru nanti kita ulik. Tapi Oke. udah panas di belakang. Panas Bapak. Nanti dinetralisir. Ada Itu kan ah. tiba-tiba. mungkin karena termasuk sensitif juga kan Iya. Mbak Reni ya. Oh. Karena orang sensitif itu. Ya, bisa bro. Ayo Mbak Reni nggak usah takut. Duluan aja. Justru saya kawal dari belakang. Ayo oke. Assalamualaikum. Tiba-tiba udah panas gini nih, keringetnya muncul. Ya. Assalamualaikum.
Satu kali. Hah? Oh ini cuma ini aja ya? Satu blok doang. Satu blok. Sama gua satu kalau nanti. Iya, satu kamar mandi. Udah jalan. Wow. Wow, gede sekali. Yang kreator apa penyari tokek tuh ada tokek. Apa yang dirasa dari sini? Tiba-tiba sih udah panas ya, Panas. belakang tuh panas, terus nggak tahu nih tiba-tiba tuh keringet tuh langsung, aduh, muncul aja dari tadi. Gimana tuh? Nanda melihat keadaan bareng ini masa panas yang Nanda lihat apa? Dari pas di luar tuh udah. Pada lihat apa ya? Wah, Ya. Bukan. Kamu siapa? selamat malam. Dulu yang punya rumah ini. Ini yang bule itu bisa kasih informasi ke kita. Bisa bahasa Indonesia? Can you speak English? Apa bisa kan? Biasa lah ala bule. Tinggal di ini dulu itu dari tahun berapa? Mister apa? Mister ya, Mister siapa? Kalau boleh tahu? Alexander, Mister Alexander Bareni. Dari tahun berapa di sini waktu itu? Tahun 70-an. 76 Iya. tahun 76 ya. Dengan keluarga di sini ya ada istri, no, anak angkat ya pribumi. Siapa namanya? Sri. Laki-laki, perempuan? Oh, Sri Hartono. Sri ya. Sri Hartono. Laki-laki. Saya jadi mulut saya jadi mas. Kemungkinan bangku kali ya? Boleh bangku? Bangku deh. Kenal? Sorry. Bisa? Apa tahu? Fisik dong. Saya tahu bahasa Betawi kedua. Ini boleh geseran sini. Apa deh? Enggak, maaf Pak. Orang Mungkin ada yang mau ditanyain, nanya apa gitu? Kamu yang dengar dari saya yang dari warga-warga di sini yang pernah berhubungan. Oh, di apa? Ditusuk, dibeset. Belah ya itu dibelah. Oh, berarti tancap dari atas turun ke bawah. No. Oh berarti dibelah kemarin di sini terus dibelah lagi ke sini. Kalian mau ngomong apa di sini? Itu sebabnya kenapa? Mereka pikir Merasa pikir ya. Nah, Oh, jadi mereka pikir dia ini gila, maksudnya begitu. begitu. bodoh. Konvensi ya. Terus? Pembunuh dari Mister. Bisa Alexander. Buat surat palsu gitu. Berarti ada istilah masalah warisan ya, warisan. Surat wasiat ya, dia buat surat wasiat palsu.
7 lembar paper surat. Gue bawa mati. Udah nada. Ada atas nama Alexander. Adik itu boleh ya namanya. Ya Alexander lah ya, kita tahu Alexander. Untuk adik itu kami untuk menguasai Area. ini tanah ini dan anak angkatnya itu laki-laki Lagi si Tri Hartono. disiksa juga sama pembantu. Oh, pembantu si bule ini. Nah iya itu disiksa. Jadi Boleh disiksa. si Pikiran. ininya Si anak yang minta dia. Masih boleh itu. jadi terus Oh, dia yang ngeliat si bule ini nyiksa dibunuh sama anak anak-anaknya itu. Oh, berarti pembantunya. Nah, aku dikasih itu apa? Kertas itu surat palsu. Aku Jadi yang anak itu bikin surat palsu 7 lembar untuk menguasai hartanya si Mr. Alexander. apa banget tuh anak-anak. Itu masih anak-anak itu. Mungkin ada orang di belakang anak ini tadi. Mungkin. Apa dia sendiri? Ya mungkin dia bisa ngelakuin ini sendiri. Sementara itu masih yang kecil. Udah dewasa. Oke, mungkin ini informasi dari Mr. Alexander ya. Untuk Nanti, sementara. Untuk sementara nanti kita jalan lagi ke karena masih ada rumah sebelah. Iya. Nah, kita jalan di situ kalau masalah ada 4 rumah. Nanti ya mungkin dari pembantunya, yang saksi itu ya, dan dengan si anaknya itu. Mbak, gimana? Masih aman? Panas banget. Panas ya? Udaranya. Ngerasa ada nggak ada udara ya. Hah? Gimana? Gimana, Mister? Mau kasih informasi lagi ke saya? Nanti aja deh, nanti aja. Hah? Yuk, yuk. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kamu anak yang itu? Hah? Bisa kasih informasi? Hah? Keluar dulu. Kita selalu Terima kasih. Kenapa dia?
setan gak pembohong. Iya. Yuk, kita ke sebelah lagi. Ini di bangunan satu ya, karena akan ada bangunan lagi di sebelah. Dan yang pasti nggak kita habisin di sini, kita muridnya kita ke sebelah lagi. Yuk. Ayo. Kalau nada capek nggak kuat nggak usah ikut nggak apa. Nah nada istirahat aja ya. Mbak Reni kabur ya. Oke. Apa mau nemenin nada? Oh, oke. Jadi ini kita berdua. tes nih. Tapi nanti dulu deh. Saya mau netralin ini. Baru mau pindah. Udah aja. Halo, selamat malam. Kamu siapa ya? Kamu siapa? Kenapa? Kakinya kenapa? Dipasung. Diseret. Kamu diseret. Ya. Oke. Kenapa kakinya kenapa? Bisa cerita? Bisa cerita? Hah? Ayo, mau cerita nggak? Diserek. Ya, kalau panas keluar kamunya. Hah? Keluar apa mau dipanasin tuh? Jangan teriak. Kenapa mau kasih informasi? Kamu siapa? Ayo. Tarik nafas. Ini Mr. X. Ini siapa ini tadi barusan yang masuk nih? Kayaknya ngeyel bener nih. Pengen banget masuk. Wah, ular. Oh, siluman ular. Kenapa kakinya? Oh, semut deh. Tidak ikut sana. Duduk ke kita. Astagfirullah. Udah situ. Aduh. Nah. Aku ditarik sono sini sih. Tarik nafas. Allah. Terus tarik nafas. Allah. Allah. Jadi masuk siluman ular. Tadi bapak yang masuk. Enggak sih. Ada mau cerita. Apa? Kan kita mau mudik Yang cerita rumah ini. Ah. Si perempuan ini. Yang sebelah itu. Terus Mengganggu. bukan. Jadi di sini tuh kayak banyak
pusaran gitu. Itu ada kerajaan. Kerajaan Boy. Ini dulu di Jetumani. Iya. Tujuh muara. Tujuh muara. Iya. Terus ini anaknya di danau, dia di siluman buaya. Iya, banyak banget. Lagu keder. Kebanyakan. Nah, kita kan nggak mau angkat itu dulu. Kita kan mau angkat ya kasus pembunuhan itu dulu. Jadi kan bule itu punya anak angkat. Di sini ada rumah. Bule itu dibunuh karena anak angkat itu pengen nguasain harta si bule itu. Apa gunung ini? Nah, pas lagi dibunuh, dipergokin sama pembantu. Dipergokin sama pembantu, diteriakin di datang warga di Uber, anaknya itu masuk ke danau nyebur, mati tenggelam. Tuh. Dan di sini ada sosok yang menyerupai nenek-nenek tadi. Nah, dia pembantunya itu. Pembantu itu sama si suster itu. Kalau untuk anaknya ini nggak dan tadi saya nggak lihat. Sama tuh ini ya. Nggak kelihatan karena dia mungkin masuknya ke arah air. Oke, ya. Nada pengen istirahat apa gimana? Tanya apa? Paham gimana? Nah, udah enak? Udah sih. Udah, istirahat aja dulu. Apa gimana? Oke, mesin Pak. Oke, mungkin Bang Ari jadi, Mr. X. Malam ini salah satu tamu dari Mr. On The Road juga nggak bisa meneruskan, biar istirahat, dan Nada juga nggak bisa untuk melanjutkan karena banyak masuk tekanan-tekanan dari luar. Dan yang pasti malam ini Bang Ari sama saya sama Mr. X. Mr. X dan Bang Ipau menemani si Nada di sini sementara waktu. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jalan-jalan aja dulu yuk, sana yuk. Mr. X duluan, apa saya duluan? Atut. Ayolah. Aduh, gimana ya? Sama sih ya. Sama sih kalau ruang. Sama bentukannya. Kalau di sini sih masih ini ya. Yang bikin gue penasaran tuh yang di ujung. Di ujung. Nah, berarti kita langsung ke ujung aja. Gimana? Langsung ujung aja. Langsung ke ujung aja. Biar nggak makan waktu. Yuk. Kepala gue jadi berat ya. Untuk yang lain masuk apa nggak? Takutnya kan nggak ada yang pakai sendal, takutnya ular. Itu aja sih. Apa nih yang mau kita ulik nih? Oke. Sepatu lu, Ri. Bukan sepatu saya. Bang Ari ya? Bukan. Nih, Jek, bawa pulang, Jek. Rumahnya yang maksud ini ujung. Jadi gini, kita kan dapat informasi nih dari warga sekitar ya. Mitosnya itu bukan mitos sih, mungkin kita nggak sayang mati ya.
Mari. Ini kan losmen terbengkalai ya. Iya. Sebelum ini dibangun tuh dulu ada villa Oh, di sini villa. Bentuknya rumah. yang tadi udah sempat masuk ke nada ya. Hmm. Yang siapa dibilang Alexander. Ya, Alexander. Mr. Alexander. Nah, kalau dari cerita masyarakat itu memang pernah ada terjadi pembunuhan Di villa ini. di villa itu, di rumah ini ya, di rumah sebelum ada bangunan ini. Jadi itu ada pembunuhan orang bule, dia angkat anak, ngangkat anak orang pribumi, orang Indonesia. Oke. Dan sini ada satu pembantu. Tadi saya sudah sempat komunikasi sama pembantunya tadi. Dia bilang itu namanya Sri. Sri. Dipanggil Mbak Sri. Mbak Sri itu ternyata mergokin Si anaknya itu angkatnya tadi. ngebunuh si si Mister itu. Si Mbak Sri itu mergokin dan kaget. Mbak Sri teriak, akhirnya warga datang. Oke. Di saat Mbak Sri teriak itu warga datang, anaknya itu kabur, lari. Saking paniknya. Diuber dia sama warga. Diuber warga, dia nyebur ke danau. Oh, ke danau ini di bawah ini ya? Danau di bawah. Oke. Di danau di bawah, akhirnya dia juga mati tenggelam. Oh, masih tenggelam di Itu cerita dari warga sekitar. Pernah ada kasus pembunuhan. mitos. Lu dibilang Bukan. mitos bukan ya? Mitos atau ya? Sejarah ya? Sejarah sih sebenarnya. Karena Bukan. dulu pernah memang ada kasus pembunuhan dari warga. Mhm. Benar-benar terjadi pembunuhan Sebelum sebelum bangunan Bangunan ini, oke. Mungkin tahun-tahun itu sudah berapa abad yang lalu? Tadi dibilangnya 16 berapa lah? tahun gitu. tahun 70-an sebelum itu ada tahun 70-an, tapi ini memang udah kawasan ini pariwisata mungkin Mhm. karena pinggir danau. Nah, Mungkin bisa dilihat kameramennya. kalau dibilang sosok ya, Apa nih? sebenarnya sih penguasanya ada Penguasa untuk di untuk wilayah sekitar sini. Penguasanya itu buaya, siluman buaya. Dan tadi yang sempat masuk itu ularnya, siluman ular. Dan siluman ular sama buaya itu dia kadang-kadang suka berubah. Sebenarnya satu sosok. Oh, satu sosok dia bisa berubah wujud jadi buaya dan jadi ular. Ya seperti yang dimasuk di apa? Di badannya Nada tadi ya. Ular ya. Oke. Selain sosok itu buaya sama ular, siapa lagi? Banyak ya. Kalau dari cerita itu yang terkenal ini memang ada kasus pembunuhan tadi. Oke. Yang terkenal kalau kita ulik lagi di wilayah sini area ini yaitu untuk jenis itu karena ada sudah satu kerajaan. Kerajaan di tengah danau ini si siluman buaya itu. Dulu sih memang pernah ada cerita juga, memang pertemuan antara 7 muara di sini danau ini, dan memang yang hanya berani hanya penduduk di sini aja yang mancing atau nyari ikan, tapi lewat dari itu katanya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya. Di sini memang ada satu kerajaan. Ya, Iya kan? di danau ini. Di danau ini ya, ya maksudnya. Dan di rumah, dan dulunya mungkin juga ini katanya rumahnya si Mister Alexander. Sekarang kita beralih ke depan, tapi lama-lama panas deh ya. Iya, karena kita itu ketahuan. Yuk kita pindah aja yuk. Udah, ternyata seperti itu. So, Kaget saya. Lu keberanian lu mengesal-sosal ayam bilang tadi habis ngobrol sama Jin bule. jadi tadi kan Om Ipau backup Nada dulu. Ya alhamdulillah udah selesai ya. Bang Udah Adi. selesai? Udah, jadi emang ternyata tekanan energinya di sini sangat luar biasa ya. Dengan makhluk-makhluk astral dan memang ada kerajaan goib Oh di sini. di danau-danau itu. Iya sih. Yang 7 muara itu ya. Nah, 7 tadi muara itu.
saya kan ditemenin Mr. X nih. Nah, gimana tuh? Jadi kata Mr. X memang biangnya memang ada si kerajaan di sini. Ya, memang si saya. siluman buaya. Ya, betul. Berubah nanti jadi ular. Ular, betul. Sama dengan yang waktu saya sama Mr. X juga nge-vlog yang di sana itu, Di seberang ya. di seberang yang di Pacuan Kuda ya, di sana Danau Sasak itu ya memang dia juga penguasanya. Oh, Intinya siluman buaya, nanti dia bisa berubah jadi siluman ular. Ya, sekehendak hatinya aja. namanya juga makhluk gaib. Namanya makhluk gaib. Nah, malam ini ya, berhubung talent kita nggak berani melanjutkan Mbak Reni, karena dia sensitif juga Bang ah, Ali. takut dan mukanya juga udah. Udah, kita nggak Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak usah diterusin. Dan waktunya kita akan meluruskan tentang sejarah yang itu sejarah yang ada, mitos iya, dari mitosnya lah, masyarakat. out whatever lah itu gitu kan. Iya kan? Lidah saya suka melintir tadi. Oke. Enggak. Ya, pemirsa Idurut. Jadi mitosnya yang tadi itu Bang Ari, kita datang ke sini kan. Dulu sebelum ini ada, ternyata dulu itu ada bangunan villa dan itu dihuni oleh warga negara asing. Kemungkinan dari Inggris ya, Yo. karena tadi bahasanya Inggris ya. Beliau itu korban pembunuhan Bang Ari. Dan korban pembunuhan beliau itu ternyata dilakukan oleh anak angkatnya. Oleh pribumi Anak angkatnya ini karena ingin menguasai harta hartanya. Dan beredar cerita juga tadi yang saya dengar juga kan, itu meninggal itu waktu pembunuhan itu kan katanya di ini ya, perutnya itu disobek dan ada saksi yang melihat Bang Ari. Iya, ada yang Pembantunya itu yang bernama siapa? Sri. Sri Mbak Sri. itu ya, Mbak Sri. Terus ya biasalah kalau namanya orang lihat pembunuhan kan pasti berteriak. Dan ternyata didengar oleh warga-warga Iya dong, sekitar. Akhirnya dia dikejar-kejar, dia juga ketakutan. Ya kebenaran ini tidak jauh dari lokasi Tujuh Muara itu. Akhirnya dia mencoba berenang ke danau. danau itu, ternyata bukan ada berenang, mungkin nggak tahu lah, nggak bisa berenang karena Tenggelam. kalau kita nggak punya fisik kuat susah loh berenang. Iya. Ini kan luas, nah mungkin itu. Tetapi kan intinya semua itu informasi dari Makhluk gaib makhluk menyesatkan. gaib. Ya, belum tentu Benar. kebenarannya. Mungkin kejadian itu benar, kejadian itu benar dulunya ya. Tapi kan makhluk gaib di sini mungkin menyaksikan benar itu, Iya. ya kan? Menyaksikan makhluk-makhluk yang ada di sini, apa namanya, kejadian-kejadian dulu pembunuhan itu. Dan tadi yang masuk ke ada yang bule itu mungkin jadi Gondorwo, dan yang mengaku sebagai nyai Mbak Sri pembantunya itu kuntilanak Bang Ari. Nah, dan itu memang pekerjaan mereka lah ya. Iya. Tetapi ada sisi ininya aja, kita ambil hikmahnya aja. Betul. Kita balikan lagi ke pemeriksa gitu untuk percaya atau tidak ya. Tetapi dalam agama kita janganlah terlalu mudah percaya dengan hal-hal seperti itu ya. Ya walaupun itu informasi dari goib, tidak bisa kita telan 100% Bang Ari. Iya dong. Ya kan? Karena menyesatkan. Satu itu menyesatkan, apalagi memang mereka diciptakan itu untuk menyesatkan, memfitnah gitu. Membujuk, rayu Dan memfitnah manusia. ya, supaya kita itu tergelincir ke arah jalan-jalan yang tidak Salah. diridhoi Allah, sesat itu. Jadi oke pemirsa, intinya jangan mudah percaya dengan apa-apa yang didengar atau cerita dari masyarakat ya, kalau informasinya itu dari Makhluk gaib. makhluk Maaf, gaib. sebentar, boleh saya potong nggak nih? Mm-mm. Tentang harta Gonogini yang diperebutkan sama si anak angkat ini Ya tadi. itu sumber masalahnya kan di situ, terjadinya pembunuhan itu. Karena kan tadi yang media masuk ke nada itu, dia sudah bikin surat palsu Bang Ari. Nah, 7 lembar surat palsu untuk mungkin di akte kali ya, bikin surat itu supaya bisa menguasai lahan ini. Ya kemungkinan itu bisa jadi terjadi Bang Nah, Ari. tapi kalau untuk dalam hadis nih Bang, maaf saya nggak tahu gitu kan. Mm-mm. Ya mungkin ada sedikit yang bisa dikasih kebenarannya di sini. Masalah mengambil hak yang bukan milik kita. Ya nggak boleh. Nah, itu dalam Islam itu sebenarnya. Ya dalam Islam, agama syariat kita, di dalam Al-Quran, dalam hadis itu udah jelas Bang Ari, tentang ahli waris itu ada hak-haknya. Oke. Jadi kalau merebut yang bukan hak jadi, ada apalagi dia sendiri kan di sini.
dan sendiri, dan dia mengangkat anak, dan anak ini kan belum tentu mempunyai hak mutlak. Iya. Atau kalau misalnya seandainya dia mau, itu kan hibah. Oh, misalnya saya kasih hibah nih, Ke saya gitu. dihibahkan, nah itu bisa. Tapi kalau untuk hak waris nggak bisa, Bang Nggak Hari, bisa, ya. nggak bisa. Itu mungkin di negaranya masih ada saudaranya yang sekandung. Betul. Nah itu lebih hak ke saudaranya, dan anak ini kan mungkin mengetahui bahwa dia tidak bisa menguasai harta warisan itu, makanya terjadilah hal seperti itu. Bang Hari. Pemalsuan lah kalau sekarang itu, dan dengan nafsunya akhirnya terjadilah pembunuhan itu nafsu ya, hati-hati dengan nafsu gitu. Karena setan itulah yang masuk ke dalam hati kita untuk ya ini membisik-bisikan ke dalam hati kita. Sebenarnya dikategorikan untuk nafsu juga banyak sih. Banyak, karena kan sifat nafsu itu. Makanya kan manusia yang gagah itu, manusia yang hebat itu sebenarnya bukan manusia yang kuat, tetapi manusia yang bisa menahan hawa nafsunya. Makanya sebentar lagi kita disuruh menahan hawa nafsu. Bulan puasa. Oh iya. Karena apa? Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus. Karena apa? Ya puasa aja dia menahan lapar dan haus, tapi mulutnya tidak dijaga. Nah. Untuk menggibah orang, Nah. untuk ngomong orang, gitu. Aduh. Hati apalagi Aduh. selalu melihat orang dengki, sirik. Aduh, Nah jangan, itu. jauhkan. Jadi puasa itu, puasa lahir dan batin. Betul. Batin kita berpuasa, hidung kita berpuasa, mata kita berpuasa. Artinya, jangan melihat-lihat yang diharamkan oleh Allah. Hidung kita juga, lisan kita apalagi Bang Hari. Tapi ada tuh. Jadi kalau orang kan lapar mata tuh ngeliat apa aja pasti. Ya memang itu salah satu nafsu Bang Hari. Itu kan. Iya, padahal kalau kita minum segelas aja, kadang-kadang udah. Ya itu kan salah satu ujian supaya membatalkan puasa. Oke. Jadi intinya itu ya. Mari jangan pernah mudah percaya dengan apa yang diinformasikan oleh makhluk goib. Betul. Nah, jadi berkeyakinan saja kepada apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya kalau nyata ya nyata gitu. Nah, kita kan nggak tahu, ini kan katanya. Nah, dan setelah katanya kita dapat informasi dari goib. Ya, belum tentu gitu. Kita percaya 100%. Oke, itu. Cukup banget padat juga penjelasannya. Jangan maju-maju lu. Mungkin seperti itu yang dibilang, jadi jangan mengambil barang yang bukan Hak milik kita. Terus kita juga masih bisa menjaga hati Dan harus amanah ya. Amanah. Terus yang satu tuh kalau sudah kita dikasih kepercayaan jangan disalahgunakan. Jangan dikhianati. Betul. Dan malam ini Misteri on the Road cukup untuk kita eksplornya ya. Betul. Terima kasih buat Mbak Reni, Mr. X juga udah bantu kita tadi Iya ya. betul. Dan jangan lupa tuh Babe Ekspedisi Lorong Betul. Waktu. Dia hadir juga. Si Babe juga hadir juga malam ini. Dan terima kasih buat yang udah datang dan nemenin kita semua malam ini. Misteri on the Road, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan di skip kalau nonton ya. Capek ya kita. Karena kita butuh support dari kalian. Betul. Terima kasih yang sudah nge-like, nge-share, ya, segala macam. Apalah itu loh. Saya Ari. Dei. Dan ada nada di belakang Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.